Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dirmawan dengan NIM akhir 025, dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus dari Bakteriologi dan Mikrologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Dayana dari materi praktikum pertama dan praktikum terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana babi merupakan ternak yang menjadi komoditas pangan sebagai penyediaan protein hewan. Sebagian masyarakat di Indonesia, salah satunya di Pulau Bali, masyarakat yang pengelolaan peternak oleh para peternak babi di Bali itu tidak lepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi. Salah satunya ialah para peternak yang mengeluhkan mengenai ternak yang terinfeksi penyakit, yang merupakan penyakit suatu keadaan abnormal atau ketidaksesuaian tubuh yang terdampak pada ketidaknyamanan terhadap suatu makhluk hidup, dapat bermula dari infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Infeksi atau penyakit yang sering dijumpai pada babi adalah masitis, kolera, disentri, dan salah satunya ialah mencret putih yang dikenal dengan kalebsiolosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Kalebsiolosis ini disebabkan oleh bakteri E. coli yang menyerang babi berumur 1-21 hari, akan tetapi dapat juga menyerang pada babi yang berusia dewasa. Kalebsiolosis ini dapat berdampak pada pertumbuhan yang dihambat, penurunan berat badan, hingga kematian apabila tidak segera ditangani. Gejala klinis yang khas yang teramati yang ini mencret berwarna putih. Sebelumnya dibawa ke laboratorium, kemudian dilakukan persiapan alat bahan laboratorium, melakukan kultur pada media umum berupa Na, merupakan pemeriksaan mikroskopis dengan melakukan isolasi bakteri pada media selektif iosin, miotlin, blue agar, EMBA atau TSIA atau IMVIC, dan uji gula-gula. Nah, di sini ada metode kerja yang dimana pewarnaan gram yang dibutuhkan objek gelas, Bunsen, aquada, isolasi bakteri, dan OSE, alkohol, mikroskop, kristal violet, lugol atau liodin, atau zat warfarin gitu. Ini juga ada metode kerja yang dimana alat dan bahan ada isolasi dan infeksi bakteri, yaitu ada inkubator, Bunsen, OSE, needle, reagent, Kovac, yang dimana media pertumbuhan itu ada media Na, media EMBA, media TSIA, media SIM, media SCA, media MR, dan media glukosa. Ada juga sensitivitas antibiotik yang dimana isolasi bakteri murni, Mueller Heaton agar, MC Verlan, terus purifitas Sobrat atau paper disc atau Kuton swab atau cawan Petri, tabung Erlenmeyer, api Bunsen, dan OSE. Nah, ada juga uji sensitivitas antibiotik yang pakai alat penggaris, inkubator, timbangan digital, autoclave, magnetic heater, steril atau laminar, air flow, pinset, dan tabung reaksi. Ini akan saya menjelaskan pewarnaan gram. Itu ada yang pertama itu ada seleksi objek gelas dengan alkohol 70, kemudian bagi menjadi dua arah, depan dan belakang. Nah, terus yang kedua itu ada siapkan OSE, kemudian sterilkan dengan menggunakan api Bunsen. Gang objek gelas yang sudah diberikan kode, kemudian celupkan OSE ke dalam skuades, lalu taruh 1 tetes ke dalam objek gelas. Nah, di sini ada juga dengan menggunakan OSE steril, ambilkan bakteri E. coli dengan permukaan isolat bakteri, ambil 20% dari koloni bakteri yang sudah ditanam. Nah, terus ada keringkan objek gelas dengan cara dinginkan, setelah itu keringkan preparat siap digunakan. Nah, ada juga pewarnaan gram yang mana siapkan preparat yang sudah dikering, lalu teteskan dengan 1 tetes zat warna pertama, kristal violet, pada permukaan objek gelas yang berisi bakteri, kemudian yang tunggu 1-2 menit. Lalu cuci dengan air yang mengalir. Nah, terus teteskan dengan larutan lugol agar permukaan bakteri diwarna tutup dengan larutan pewarnaan, biarkan selama 1-2 menit, kemudian cuci sisa iodin dengan air mengalir. Ketiga juga ada miringkan sedikit objek gelas, kemudian sirami dengan alkohol 90% sampai larutan bekas cucian alkohol tidak berwarna kurang lebih
kurang lebih selama 30 detik, kemudian cuci dengan air mengalir. Ada juga tetesi dengan pewarnaan menutup siframin dengan kebiasaan selama 1-2 menit, kemudian cuci dengan air mengalir, keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, di sini ada langkah kerja yang dimana isolasi dan infeksi bakteri. Isolasi bakteri pada media Na, yaitu siapkan alat bahan yang dibutuhkan bakteri ose sehingga memerah atau diamkan sampai suhu minimum. Apabila bahan berupa fases atau organ yang digunakan, lalu buatlah garis berbentuk zigzag dengan ose ke dalam media uji yang sudah disiapkan. Lalu isolasi media uji ke dalam ruangan. Diinkubasi dalam suhu ruangan selama 24 jam dan lihat perubahan apa yang terjadi. Di sini ada isolasi bakteri pada media EMBA yang dimana panaskan jarum ose hingga memijar di atas bunsen, kemudian diamkan hingga dingin. Gunakan ose yang telah digunakan mengambil kultur bakteri. Goreskan pada permukaan media agar dimulai dari satu ujung. Hati-hati menggoreskan, jangan sampai medium rusak. Inkubasi cawan Petri bisa dilakukan dengan posisi terbalik pada ruangan atau pada suhu tertentu dalam inkubator selama 24 sampai 48 jam. Di sini ada isolasi dan infeksi bakteri yang dimana uji biokimiawi atau TSIA, yang dimana TSIA ini dengan api bunsen, kemudian bakteri diambil pada media EMBA yang telah ada dengan media steril, kemudian goreskan pada bagian slant, lalu tusuk secara tegak lurus pada bagian bat sejauh 3/4% lah bagian dari inkubasi pada inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 Celcius. Di sini ada juga media SIM, di mana metode yang digunakan adalah pada media TSI ini hanya pada media ini langsung ditusukkan secara lurus, tegak lurus gitu, sejauh bagian media. Kemudian setelah diinkubasikan selama 24 jam, tetesi dengan reagen konveks sebanyak 3-5 tetes ke dalam media untuk lihat apakah bakteri indol positif atau tidak gitu. Terus media SCA dengan metode yang sama pada media SIM. Sama kok caranya dengan media SIM. Juga dilakukan pada media SCA juga gitu. Namun media ini tidak ada penambahan reagen apapun gitu. Terus media MR gitu. Dengan metode sama juga dilakukan dengan media MR. Namun setelah diinkubasi selama 24 jam, tetesi dengan reagen MR sebanyak 3-5 tetes ke dalam media untuk melihat apakah bakteri positif MR atau tidak gitu. Di sini ada uji gula-gula juga. Bakteri yang diambil menggunakan ose steril pada media seleksi dan masukkan ke dalam media glukosa, latoksa dan maltosa. Setelah itu media tersebut diinkubasikan pada suhu 37 gitu Celcius selama 24 jam. Di sini ada uji sensitivitas antibiotik, pembuatan media dan sterilisasi alat gitu. Di sini tuangkan media MAH ke dalam tabung LMR dan timbang media sesuai dengan takaran yang tertera pada wadah media. Yang kedua itu ada tambahan aquades. Terus yang ketiga itu aduk dan panaskan dan mengenik heater steril hingga homogen dan mendidih. Keempat itu sterilisasi pada autoclave dengan suhu 121 Celcius atau selama 15 menit bersama dengan alat-alat lainnya gitu. Di sini ada sensitivitas metode difusi cakram di mana 3-10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 mili pembenihan cairan. Kemudian inkubasikan pembenihan tersebut pada suhu 37 Celcius selama 2-5 jam. Amati, biarkan tersebut dan cocokkan dengan keturunan dengan kekeruhan match porland 0,5. Apabila telah sesuai, selanjutnya apabila biarkan tersebut dengan swab steril dan ditanamkan secara diusapkan seluruh permukaan muller hiton agar plate secara merata permukaan dengan cara yang sama dengan dilakukan 2-3 kali sampai biarkan merata pada permukaan medium. Ini ada hasil pembahasannya, hasil pengamatan yang kita lakukan pas praktikum gitu. Ini hasil pengamatan pewarnaan garam. Kuman E. coli pada pewarnaan garam tampak berwarna merah dan berbentuk batang pembesaran 1000 kali yang menunjukkan E. coli termasuk golongan bakteri gram negatif. Nah, hasil pembahasan berdasarkan pada kasus yang telah dijelaskan bahwa
pada sampel feses yang sudah diamati menggunakan mikroskop dengan pewarnaan geramnya itu dapat diindikasikan bahwa terdapat bakteri E. coli yang berwarna merah yang menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri dengan gram negatif, yaitu bakteri yang memiliki dinding sel peptidoglikan yang tipis dan memiliki lapisan lipid pada dinding selnya, memiliki bentuk sel basil. Bakteri hidup soliter dan berkelompok dan beberapa daerah sendian. Bakteri E. coli ini hidup di dalam usus untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pada umumnya bakteri ini tidak berbahaya, tetapi terdapat jenis E. coli tertentu yang menghasilkan racun dan menyebabkan diare. Di sini ada isolasi dan bakteri pada media Na. Sementara pada media Na ini menunjukkan ciri berbentuk bulat berwarna putih dan krim, tepian halus dan evaluasinya cembung. Nah, juga di sini isolasi bakteri media Emba ini juga isolasinya itu pada media Emba ini salah satunya koloni yang warnanya merah muda, tepi rata, diameter 2-5 mm dan bersifat mukoid, di mana TSIA ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gulu medium. TS mengandung 3 macam gula, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa. Terdapat juga indikator fenol merah serta FeSO4 untuk memperlihatkan pembentukan H2S yang ditunjukkan dengan adanya endapan hitam. Uji biokimiawi media SIM yang dimana merupakan media untuk mengetahui sifat kuman dalam memproduksi H2S, indol dan pergerakan kuman. Motilitas, uji motilitas terduga Klebsiella phenomena hanya tumbuh pada garis inkolom, artinya bakteri ini bersifat non-motil. Uji ini menunjukkan hasil negatif ditandai dengan berbentuknya warna kuning setelah ditetesi reagen konveks. Nah, terus di sini juga ada media SCA, di mana media Simon citrate ini adalah medium pertumbuhan yang digunakan untuk melakukan uji biokimia penggunaan sitrat sebagai sumber karbon pada mikroorganisme. Dari hasil yang kita dapatkan terlihat bahwa bakteri E. coli negatif ini terdapat uji sitrat dengan dibuktikan setelah diinkubasi bakteri tetap berwarna hijau dengan pH yang tetap dan tidak ada kenaikan. Nah, di sini juga ada media MR, yang mana hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa bakteri E. coli ini bersifat asam setelah ditambahkan dengan reagen MR, dikarenakan E. coli menggunakan jalur fermentasi asam campuran sehingga menjadi asam atau merah. Di sini juga ada media gula-gula. Secara umum, bakteri fermentasikan beberapa karbohidrat tertentu. Pada penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik bakteri pada perbuatan media gula-gula. Biasanya dilengkapi dengan tabung Durham ke dalam media untuk mengetahui adanya produksi gas sebagai hasil dari proses fermentasi. Juga ada uji sensitivitas antibiotik, yang dimana uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotik yang digolongkan sensitif. Di sini ada kesimpulan, di mana berdasarkan praktikum yang telah dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis dapat bahwa sampel bakteri yang diuji tergolong ke dalam bakteri gram, yaitu berbentuk batang berwarna merah pada pewarnaan gram. Terus media Emba tampak berukuran kecil dengan eflasi. Terus di media TSIA itu mampu memfermentasikan glukosa. Pada uji glukosa terbentuk gas sebagai hasil dari fermentasi. Nah, pada uji TSIA itu, terus di sini ada uji SIM yang tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon pada uji SCA. Nah, dan bersifat asam. Pada uji MR, dari berbagai hasil didapatkan semua hasil positif mengarah pada bakteri golongan famili Enterobacteriaceae, yaitu E. coli. Hal ini membuktikan bahwa hasil dugaan atau hipotesis yang sebelumnya dibuktikan benar, bahwa mencret berwarna putih pada
babi disebabkan oleh bakteri E. coli. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada praktikum bakteriologi dan mikrologi.